Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Wijaya. NIS saya 12105556, kelas 12 TKR 3. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengevaluasi selama PKL di bengkel Mandiri Jaya dan serta memberikan pengalaman laporan PKL saya yang berharga dan memberikan pengalaman berharga untuk mempresentasikan secara profesional. Bengkel mobil Mandiri Jaya didirikan pada tahun 1995 oleh Haji Bandi, sekarang lebih akrab disapa dengan Pak Haji. Sejak berdiri, Mandiri Jaya selalu mengutamakan kualitas terbaik dan ingin menjadi bengkel mobil yang amanah. Visi perusahaan tersebut adalah menjadi bengkel mobil yang menyediakan layanan servis yang relatif baik. Misi perusahaan memberikan layanan servis dengan layanan nyaman dan ramah, membuka sumber daya luas untuk manusia, serta membantu seseorang mengembangkan bakat dan potensi dalam bidang otomotif. Materi yang kali ini saya bahas adalah mengganti kampas rem belakang mobil pada mobil Canter. Gejala kerusakan kampas rem sudah menipis dan sudah mengenai pen kampas. Diagnosis visual, peda rem terasa dalam, peda rem bergetar saat diinjak, muncul suara gesekan saat menginjak rem, minyak rem berkurang, rem tidak pakem, indikator pada dashboard menyala, serta penurunan daya pengereman. Diagnosis siklus, terdengar suara berdecit saat menginjak pada rem, serta tercium bau terbakar. Pastikan kampas rem tidak mengalami kausan yang berlebihan. Pastikan kampas rem selalu dicek apakah ada keretakan atau tidak. Dan bila kampas rem sudah mengenai pen kampas atau kampas rem sudah menipis setipis 3 mili, maka kampas rem harus segera diganti. SOP langkah-langkah perbaikan. Yang pertama, kita harusnya mempunyai niat dulu untuk memperbaiki mobil tersebut. Yang kedua, kita harus menyiapkan kunci-kunci supaya lebih gampang dan tidak bolak-balik ke gudang untuk mengambil kunci-kunci tersebut. Yang pastinya kita harus hafal tuh ada kunci-kunci apa saja. Lalu kita dongkrak roda di bagian belakang agar lebih mudah untuk membuka baut tersebut atau membuka baut as roda tersebut. Setelah membuka baut as roda, kita harus melepas as rodanya terlebih dahulu. Setelah melepas as roda, sebaiknya kita menyetel rem atau mengendorkan rem tersebut. Setelah mengendorkan atau melepas as roda, kita harus mengambil pahat untuk menekan klemannya supaya rata, dan kita membuka kleman tersebut menggunakan kunci breh yang dinamakan kunci breh kalau di sana mah ya. Setelah membuka baut klemannya, lalu kita lepaskan as roda tersebut. Lalu kita cek tuh mana yang rusak, mana yang tidaknya. Setelah melepas klemannya, kita harus membuka roda tersebut. Lalu kita mengecek tuh mana yang rusak, mana yang tidak, apakah ada yang bocor, apakah ada yang tidak. Kita cek dulu. Oh, ternyata kampasnya sudah menipis, sehingga kita harus mengganti kampas tersebut. Cara menggantinya, kita siapkan alat untuk menggantinya, lalu kita beli kampas baru, lalu pasang lagi menggunakan palu, dan kita pukul penannya supaya rapi. Pukulnya harus mengenai
lubang pen kampas. Setelah dirasa cukup untuk pemasangan atau pengecekan pada sistem kampas rem belakang, kita mencoba dulu atau menyetel rem terlebih dahulu supaya mobil terasa lebih nyaman, enteng, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sesudah menyetel rem, lalu kita menyalakan mobil dan mencoba mobil tersebut apakah sudah enak atau tidak. Setelah dirasa cukup enak, sebaiknya kita mengecek kembali apakah mobil itu enak atau tidak. Nah, kata si pemilik bengkel sudah enak dan kata si pemilik mobil juga enak, maka laporan PKL saya selesai sampai di sini. Dan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.